Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang firewall. Selamat menyaksikan. Di materi kali ini, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian firewall. Di dalamnya ada jenis-jenis firewall dan tipe dasar firewall. Dan yang kedua ada arsitektur dan jenis firewall. Di dalamnya ada jenis-jenis arsitektur firewall, jenis-jenis firewall berdasarkan cara kerjanya, dan prinsip kerja firewall. Langsung aja, kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian firewall. Pengertian di sini yaitu, firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, nama lain dari firewall yaitu dinding api. Yang kedua ada jenis-jenis firewall. Di dalam jenis-jenis ini terdapat dua jenis firewall. Yang pertama ada software firewall. Software firewall adalah aplikasi yang dapat berbentuk program aplikasi serta sistem operasi yang diinstal dan dijalankan pada mesin komputer yang dikonfigurasi sebagai sistem firewall jaringan. Yang kedua ada hardware firewall. Hardware firewall adalah seperangkat hardware yang telah terpasang software atau sistem operasi khusus. Yang ketiga ada tipe dasar firewall. Di sini tipe dasarnya ada 4. Yang pertama ada paket firewall, digunakan pada router sebagai device penghubung jaringan luar dengan jaringan dalam atau LAN. Yang kedua ada traditional proxy based firewall, digunakan pada sistem transparent proxy. Setiap request menuju port 80 dan 8080 diarahkan menuju layanan tertentu pada server proxy, baik menuju jaringan lokal maupun jaringan luar. Dan yang ke-C, firewall screen, menggunakan single interface untuk memantau, meneruskan, dan menyaring keluar masuknya paket data baik jaringan luar maupun jaringan lokal. Interface yang digunakan tidak memiliki IP address. Yang keempat ada paket rerouting firewall, untuk mererouting setiap paket data yang ditransmisikan baik dari jaringan lokal maupun jaringan internet. Poin kedua yaitu jenis-jenis arsitektur firewall. Yang pertama ada arsitektur firewall dengan dial-up, yaitu sering digunakan pada jaringan lokal yang terhubung dengan internet menggunakan peranti modem sebagai dial-up. Yang kedua ada arsitektur firewall single router, mengimplementasikan antara sambungan koneksi internet melalui sebuah router secara langsung menggunakan media transmisi kabel seperti UTP, STP, dan optik. Yang ketiga ada arsitektur firewall dengan proxy server, dilengkapi dengan mesin proxy yang biasanya terintegrasi dengan perangkat router atau dapat menerapkan external proxy. Yang kedua ada jenis-jenis firewall berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada paket filter firewall. Router dilengkapi dengan minimal 2 interface dengan satu interface sebagai penghubung ke jaringan lokal dan interface yang lainnya terhubung ke internet. Yang kedua ada application level gateway. Semua paket data yang masuk jaringan akan diredirection terlebih dahulu pada proxy firewall untuk melewati tahapan filtrasi. Yang ketiga ada circuit level gateway, membuat rangkaian atau sirkuit khusus secara virtual yang menghubungkan antara mesin pengguna dan mesin tujuan pada saat terminal komputer sedang membangun koneksi ke sebuah mesin tertentu dalam jaringan. Yang keempat ada network address translation atau NAT. Sebuah router yang hanya memperoleh sebuah IP address dapat mentranslasikannya menjadi kelompok IP address privat dalam jaringan lokal. Yang kelima ada stateful firewall. Implementasi stateful firewall lebih lengkap dan powerful jika dibandingkan dengan jenis firewall sebelumnya. Selain pemeriksaan jenis paket data, firewall juga menyaring dan menjamin kualitas. Dan yang terakhir ada virtual firewall. Hampir semua layanan jaringan dan server sudah berbasis virtual, seperti virtual private server atau VPS dan cloud. Nah, di sini ada konfigurasi firewall. Kita simak sama-sama. Di sini kita
masukkan satu server, lalu tambahkan satu router yang 1841, tambahkan juga switch yang 2960, lalu kita atur dulu tempat-tempatnya supaya rapi. Nah, di sini kita pakai 3 PC. Sekarang kita pasangkan kabel dari router ke server pakai kabel yang putus-putus. Nah, dari router ke switch pakai kabel strike. Lalu ke switch ke PC pakai kabel strike juga. Nah, kalau semua sudah terpasang kabel, kita masuk ke menyimpan IP address. Nah, buat server IP address-nya yaitu 192.168.11.1. Buat router 192.168.1.1. Nah, sekarang dari IP address dari router ke server yaitu 192.168.11.2. Buat PC pertama yaitu 192.168.1.2. PC yang ketiga 192.168.1.4. Yang kedua 192.168.1.3. Maaf bila kebalik ya. Sekarang kita masukkan IP buat server. Kita masuk, lalu ke desktop, pilih IP configuration. Di sini kita masukkan IP server 192.168.11.1. Lalu buat default gateway-nya masukkan IP address yang router 192.168.1.1. lalu close, masuk ke router, klik config. Di sana ada pas Ethernet 00, masukkan IP address 192.168.11.2, lalu klik di sisi kanan atas on, lalu masuk ke pas Ethernet 01, masukkan IP address 192.168.1.1, klik on, lalu close. Di sini kita masuk lagi ke server, lalu ke ping, ketik ping 192.168.1.1, lalu enter. Nah, kalau udah gini berarti sudah jalan ya, sudah terhubung. Di sini kita ke PC 1, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.2, di enter, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, lalu close, masuk ke PC yang kedua, masuk kayak tadi ke IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.3, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, close, masuk lagi ke PC ketiga, masuk kayak tadi, masukkan IP address-nya 192.168.1.4, langsung internet gateway-nya yaitu
192.168.1.1 close. Setelah itu kita masuk ke PC pertama buat ngeping. Klik, ketik ping 192.168.1.1. Nah, kalau udah begini berarti udah jalan. Langsung masuk ke server, langsung cek. Ketik ping 192.168.1.2. Nah, sudah ya, sudah jalan. Ini kita ping lagi ke PC yang terakhir, 192.168.1.4. Kalau perintahnya sama kayak yang di atas, berarti sudah jalan. Sekarang kita akan memasukkan konfigurasi firewall-nya di router dengan cara memblok satu PC. Berikut adalah contoh konfigurasinya. Di sini kita langsung klik server untuk mengeceknya. Lalu klik ping seperti pada gambar di atas. Lalu kita cek lagi di PC yang pertama ke server. Nah, begitulah konfigurasi firewall. Next. Di sini ada prinsip kerja firewall, seperti gambar di atas. Data masuk yaitu input, menuju kebijakan firewall, menuju forward, menuju output, yaitu data keluar. Nah, garis-garis miring yang ada di antara data masuk dan data keluar yaitu namanya firewall atau dinding api. Nah, di sini pada kebijakan firewall terdapat 5 IP table. Di pembahasan yang terakhir yaitu ada IP table firewall yang terdapat pada kebijakan firewall yang tadi. Ada 5 IP table pada kebijakan firewall. Yang pertama ada accept, yang kedua ada return, yang ketiga ada drop, yang keempat ada reject, dan yang kelima ada QA. Accept adalah menerima paket masuk, return yaitu mengirim kembali paket, dan drop memutuskan koneksi paket, reject menolak paket masuk, dan QA antrian paket. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang firewall. Maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.